Spoiler warning, sebelum melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya menonton filmnya secara utuh. Tetapi jika Anda bersikeras, maka kami persilahkan dan selamat menonton. Bayi kecil itu sedang asik diasuh oleh kakak dan ibunya. Namun tiba-tiba di luar terdengar sabetan pedang disertai teriakan. Sang ibu dan kakak pun langsung menyembunyikan bayi itu sebelum seseorang masuk ke dalam rumah, di mana orang itu dari tangannya bisa mengeluarkan es. Mendengar teriakan dari istri dan anaknya, ayah pun langsung bergegas pulang dan melihat anak dan istrinya sudah terbujur kaku, membeku. Kemudian dari belakang muncul pasukan ninja yang mencoba membunuh sang ayah. Ternyata sang ayah merupakan petarung hebat. Ia dapat mengalahkan semua ninja yang menyerangnya. Setelah berhasil mengalahkan semua ninja, ia pun menemui pria yang telah membunuh keluarganya. Pria ini bernama Sub-Zero dan sang ayah bernama Hanjo. Pertarungan di antara keduanya pun tak dapat terelakkan. Pertarungan di antara keduanya berlangsung sengit hingga akhirnya Hanjo pun terbunuh. Setelah pertarungan berakhir, muncul sosok seorang pria di rumah itu dan membawa bayi kecil itu bersamanya pergi. Kemudian scene berganti ketika seorang pria kalah dalam pertandingan MMA-nya. Pria itu bernama Cole. Ia adalah seorang petarung MMA, di mana putrinya lah yang menjadi pelatihnya. Kemudian si botak memuji tato naga yang dimiliki Cole, namun ia mengatakan itu adalah tanda lahir. Cole pun mengajak putri dan istrinya untuk makan di luar. Namun hal aneh terjadi ketika meja makan itu mulai membeku. Ternyata itu disebabkan oleh kemunculan Sub-Zero yang ingin membunuh Cole. Kepanikan pun terjadi. Di waktu yang bersamaan muncul si botak menyelamatkan Cole dengan mobilnya. Ternyata si botak ini juga memiliki tanda naga yang sama dengan Cole. Ya, memang agak kurang jelas. Kemudian tiba-tiba Sub-Zero telah berada di depan mereka. Si botak menyuruh Cole untuk pergi karena ia akan menghadapi Sub-Zero. Si botak ini bernama Jack. Pertarungan tidak seimbang pun terjadi antara Jack dan Sub-Zero. Bahkan letusan dari tembakan Jack pun sampai membeku. Jack dihajar hingga akhirnya kedua tangan dari Jack pun membeku dan hancur. Cole mendatangi alamat yang diberikan Jack kepadanya, dan ia bertemu teman Jack bernama Sonya. Sonya adalah seorang pensiunan militer yang sama dengan Jack. Ia bersama Jack sedang melakukan riset mengenai legenda Mortal Kombat, di mana orang-orang yang memiliki tanda naga merupakan peserta dalam pertarungan Mortal Kombat tersebut. Kemudian di markas itu juga terdapat seorang pria yang sedang diborgol. Pria itu bernama Kano. Kano adalah seorang pembunuh bayaran yang kebetulan memiliki tanda naga, karena ia telah membunuh orang yang mempunyai tanda naga sebelumnya. Tiba-tiba Cole diserang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kano yang tak berdaya terborgol pun mendapat cakaran dari makhluk itu. Ternyata makhluk itu adalah seekor kadal buntung, di mana air liurnya dapat melelehkan borgol dari si Kano. Kano kemudian melakukan perlawanan dengan menancapkan kembang api, sehingga kadal itu terlihat. Namun kadal itu cukup kuat, tapi dengan sekali tusukan yang menembus dada, kadal itu pun meninggoy. Kemudian mereka bertiga pun pergi menuju kuil Raiden, dengan Kano sebagai penunjuk jalannya. Itu pun dengan imbalan 3 juta US dollar. Setelah berjalan jauh, akhirnya mereka bertemu seseorang di gurun itu, yang dimana orang itu dapat mengeluarkan api dari tangannya. Orang ini bernama Liu Kang. Liu Kang ini juga merupakan salah satu petarung terpilih yang memiliki tanda naga. Kemudian ia mengantarkan mereka ke kuil Raiden, di mana Jack ternyata masih hidup dan dalam tahap pengobatan. Mereka bertiga pun dibawa bertemu dengan Lord Raiden. Raiden sangat kecewa melihat keadaan pertarungnya yang masih belum siap. Bahkan Sonya ternyata tidak memiliki tanda naga. Di sini Raiden menjelaskan, jika kita kalah pada pertarungan Mortal Kombat kali ini, maka bumi akan dikuasai oleh orang-orang dari Outworld.
Kemudian secara tiba-tiba Sub-Zero mendatangi kastil Raiden dan bertemu dengan Liu Kang hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Di sini Liu Kang hampir saja terbunuh, namun untungnya Kung Lao muncul di saat yang tepat. Ternyata bukan hanya Sub-Zero saja yang datang, tetapi orang-orang dari Outworld pun muncul untuk membunuh para peserta dari bumi sebelum pertarungan Mortal Kombat itu dimulai. Namun penyerangan itu pun digagalkan oleh Raiden dengan dinding petir yang tidak dapat ditembus. Setelah kejadian tersebut, mereka pun berlatih untuk mengeluarkan arca dalam dirinya. Arca merupakan kekuatan khusus yang dimiliki para petarung terpilih yang memiliki simbol naga. Sementara itu, Jack ternyata sudah sadar dan kini ia memiliki tangan besi, namun ia belum terbiasa. Pada saat jam makan, terjadi keributan antara Kano dan Kung Lao. Karena kemarahan Kano meluap-luap, sehingga dengan tidak sadar ia mengeluarkan sinar laser dari matanya. Kano pun sangat merasa senang dapat memunculkan arca pada dirinya. Sedangkan Cole merasa putus asa karena belum dapat memunculkan arcanya. Ditambah lagi ia rindu akan keluarganya. Raiden pun memberitahu bahwa Cole merupakan anak dari Hanjo yang dibunuh Sub-Zero dulu. Raiden sangat berharap keturunan dari Hanjo dapat memenangkan pertarungan di Mortal Kombat. Namun sayangnya Cole memilih kembali kepada keluarganya. Di sisi lain, kabal pasukan dari orang-orang Outworld menghasut Kano untuk bergabung bersama mereka dengan imbalan uang dan kedudukan. Karena sifat Kano yang lebih mementingkan hal keduniaan, ia pun berkhianat dengan membuka dinding petir Raiden. Sehingga orang-orang Outworld pun kembali ke kastil itu untuk membunuh para petarung bumi. Sementara itu, di kediaman Cole didatangi makhluk bertangan 4, yaitu Prince Goro. Goro adalah salah satu petarung dari Outworld yang ditugaskan untuk membunuh Cole. Cole yang belum berhasil memunculkan arcanya mencoba bertahan dari serangan Goro. Di sisi lain, Jack bertarung dengan Balmond menggunakan tangan barunya, di mana ia belum terbiasa menggunakan tangan itu. Sementara Liu Kang kini sedang menghadapi Hayabusa, dan Sonya bertarung dengan Selena. Sedangkan pertarungan hebat terjadi antara Kung Lao melawan Alice, yang merupakan kekasih dari ketua Outworld. Karena kemampuan Alice yang dapat terbang dengan cepat membuat Kung Lao cukup kerepotan. Namun karena Kung Lao adalah petarung Mortal Kombat berpengalaman, ia pun dapat menghadapi Alice hingga Alice pun meninggoy. Kita kembali lagi ke Cole yang ternyata berhasil mengeluarkan arca pada dirinya. Walaupun Cole sudah berhasil mengeluarkan arcanya, ia tetap saja kesulitan melawan Goro. Karena serangan bertubi-tubi yang diterimanya, Cole akhirnya dapat memaksimalkan arcanya dan menyerang Goro. Salah satu tangan dari Goro pun terputus dan dapat kita saksikan bersama-sama pukulan demi pukulan dilayangkan Cole ke Goro dengan telak. Di sini Jack sedang berusaha memindahkan batu yang menimpa Sonya, dan arca pada dirinya pun muncul dan ia pun berhasil mengangkat batu besar itu. Setelah berhasil mengalahkan Goro, Cole pun kembali ke kuil, namun tiba-tiba diserang Sub-Zero. Dalam pertarungan ini, Kung Lao tewas di tangan ketua Outworld. Di sini Raiden tidak bisa membantu para petarungnya karena ia merupakan salah satu panitia Mortal Kombat. Kemudian di sini mereka menyusun rencana. Satu persatu dari mereka pun dikirim oleh Raiden untuk bertarung kembali. Jack bertarung dengan Balmond dan Liu Kang bertarung dengan Hayabusa. Karena kini Jack sudah menguasai arcanya dan dengan mudah pun ia dapat memenangkan pertarungan ini. Di sisi lain, Sonya sedang bertarung melawan Kano yang sudah menguasai arcanya. Sedangkan Sonya hanya dengan kemampuan bela dirinya. Kano pun meninggoy di tangan Sonya dan arcanya pun berpindah ke Sonya. Pertarungan antara Liu Kang melawan Hayabusa pun berlangsung seru. Jadi disarankan untuk menonton filmnya secara lengkap karena di sini banyak scene yang dihilangkan karena alasan klaim hak cipta.
Kemudian kita lihat pertarungan antara Serena melawan Cole, dan di sini tiba-tiba Sonya muncul dan ikut bertarung. Arca dari Sonya sangat luar biasa. Ia dapat menembakkan gelombang laser yang telak mengenai Serena, dan akhirnya Serena pun meninggoy. Sub-Zero ternyata mendatangi keluarga Cole, dan Cole pun begitu terkejut melihat keadaan anak dan istrinya. Pertarungan di antara keduanya pun terjadi begitu menegangkan. Di sini Cole hampir terbunuh, namun saat Sub-Zero ingin menusukkan kunai milik Hanjo, tiba-tiba Hanjo bangkit dari kematiannya dan berubah menjadi Scorpion. Kini ayah dan putranya pun bertarung bersama untuk mengalahkan orang yang telah merusak kebahagiaan keluarganya. Di sini Sub-Zero cukup kewalahan melawan mereka. Namun ia ternyata sangat kuat sehingga tidak mudah untuk dikalahkan begitu saja. Tetapi pada akhirnya Sub-Zero pun tersudutkan dan dapat dikalahkan oleh mereka. Sub-Zero pun meninggoy di tangan Hanjo alias Scorpion. Kemudian di sini Hanjo berpesan kepada Cole untuk menjaga garis keturunannya sebelum ia menghilang. Si Kuproy, ketua Outworld, pun berkata kepada Raiden ia akan mencari petarung-petarung lain untuk membunuh petarung Raiden dan menguasai bumi. Dan film pun gesan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa support kami dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kami terus semangat upload film-film keren lainnya. Terima kasih.